Tadi ada gak? Sekarang viral tuh Raffi Ahmad, ya kan? Apa itu? Asisten pribadinya Raffi Ahmad atau apa? Saya nggak ngerti. Tapi intinya lagi-lagi nepotis, lagi-lagi kolusi. Gimana caranya rekayasanya? Yang penting masuk. Menjijikkan. Keren! Adik ipar Raffi Ahmad, Bupati JJ Govinda, lulus S1 Ilmu Pemerintahan hanya 1,5 tahun. Hebat, cerdas, pinter banget. Selamat Bupati JJ. Kau panutan. Coba kasih tahu saya, kuliah S1 yang cuma 1,5 tahun. Coba kasih tahu saya. Ya, kalau mau, saya mau deh kuliah lagi. Ya, tolong ya guys, cari tahu di mana kampusnya dan jurusan apa. Ya, tolong please. Aduh, ini kampusnya nih yang harus digugat nih. Kok bisa-bisanya gitu? Fulus, gara-gara fulus gitu. Tahu gak guys, yang lagi heboh tuh, kuliah langsung wisuda 1,5 tahun aja selesai. Hah, dasar. Kampus apa itu, abal-abal kali ya. Itu mah hanya syarat, karena dia jadi pejabat publik, makanya harus jadi S1 dulu, katanya gitu. Dikatrol guys, dikatrol, tau lah, ya kan? Julid nih. Julid buat sesuatu yang kebenaran, gak apa-apa. Lanjut, gas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, korupsi, kolusi, nepotis. Ini penyakit inti ya bangsa ini. Tadi ada gak? Sekarang viral tuh Raffi Ahmad, ya kan? Ya begitu. Salah satu penyebab, bukan salah satu ya, mungkin diantara inti penyebab bangsa ini hancur ya, porak-poranda, martabatnya, kehormatannya, harga dirinya itu ya salah satunya korupsi dan nepotis ini. Korupsi, kolusi, nepotis. Ya. Anaknya dimasukkan, bapaknya dimasukkan, istrinya dimasukkan, ponaknya dimasukkan, sepupunya dimasukkan, walaupun tidak punya kapasitas, tidak ada ilmunya, tidak ada ya intelektualnya di bidangnya tuh pokoknya masuk jadi pejabat, makan gaji buta. Nah, terutama pajak. Bangsa ini hancur kalau sebuah bangsa itu pendapatannya, ya kan, itu dari pajak rakyat, meras pajak rakyat. Ngeri. Ya. Yang makan gaji ratusan juta pejabatnya, rekeningnya gendut terus, naik terus, perutnya gendut terus pejabatnya. Sementara yang dikejar sensus ekonominya rakyatnya. Oke teman-teman, saya nggak akan bahas yang lain-lain, tapi intinya sekarang lagi viral di medsos. Apa itu? Asisten pribadinya Raffi Ahmad atau apa? Saya nggak ngerti. Tapi intinya lagi-lagi nepotis, lagi-lagi kolusi. Nah ini, ya kan? Itu. Terutama rezim laknatullah itu. Anaknya gubernur, anaknya wapres, mantunya gubernur. Itu yang kebaca media. Yang tidak kebaca media, wallahu alam. Nah, di birokrasi Konoha ini seperti itu. Nah ini salah satu sebab bangsa ini dicabut berkahnya. Ya. Karena para pemangku kekuasaannya itu mentalnya mental kolusi, nepotis, mentalnya mental korupsi, ya, rusak mentalnya, bobrok pokoknya, nggak bisa. Kalau dimasukkan lewat jalur sini ketahuan, masukkan lewat jalur sana nanti biar nggak ketahuan. Terus gimana caranya rekayasanya? Yang penting masuk. Menjijikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deretan keluarga dan kerabat Raffi Ahmad yang kini di pemerintahan. Kok deretan? Berarti banyak nih. Tegas ya. Jadi yang pertama ada Raffi Ahmad, itu jabatannya utusan khusus presiden, statusnya masih aktif. Terus yang kedua itu ada Nisa Ahmad, itu jabatannya anggota DPRD Jawa Barat, pejabat aktif juga lah, hubungannya sama Raffi Ahmad itu adik kandung. Terus ada lagi namanya JJ Rici Ismail, itu dia merupakan bupati dari Bandung Barat, pejabat aktif juga yang merupakan adik ipar dari Raffi Ahmad.
Terus ada lagi namanya Tubagus Piki Cikara Satari. Itu dia merupakan Direktur Utama TPRI dan merupakan kakak ipar atau suami dari Nisa Ahmad tadi. Ada lagi namanya Beri Tamin, jabatannya Komisaris Independen PT Sarinah, jabatannya di BUMN. Jadi hubungannya itu adik ipar atau suami dari Caca Tengker. Caca Tengker tahu kan? Nah, terus ada lagi nih Doni Oskaria, jabatannya itu Wakil Menteri BUMN. Statusnya masih pejabat aktif yang merupakan kerabat dari Nagita lah. Dia merupakan hubungannya keluarga besar pihak Rita Amelia. Terus ada lagi namanya Mupli Budi Anandah yang merupakan pejabat aktif yang juga merupakan komisaris dari Krakatau Steel. Jadi sekarang asistennya udah jadi komisaris dari Krakatau Steel. Jabatannya dia pertamanya dari asisten Raffi Ahmad. Jadi sekarang dia udah jadi pejabat jadi komisaris Krakatau Steel. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya itu ada dua. Yang pertama, kenapa aku nggak jadi keluarganya? Masalah yang kedua, ada lowongan nggak jadi asisten? Kontak kenapa? Gimana kira-kira menurut kalian? Irfan Hakim sampai nangis dan terang-terangan minta Raffi Ahmad berhenti dari dunia politik. Emang separah apa yang bikin dia kepikiran? Di momen 1000 episode FYP Trans 7, Irfan mengaku sedih melihat Raffi terus dihujat dan diterpa kabar miring sejak menjabat putusan khusus presiden. Meski begitu, Raffi mengaku mentalnya kuat dan memilih tetap berpikir positif. Air mata Irfan Hakim tumpah minta Raffi Ahmad berhenti berpolitik. Setuju. 100% saya setuju. Karena kenapa? Karena dari awal jabatannya bukan ngasih solusi. Yang ada cuma kegaduhan. Bukannya memberi manfaat. Malah yang ada ngebebanin rakyat. Bayar pajak buat gaji dia. Piraku atuh. Kegaduhan demi kegaduhan. Soal borong akun lah. Soal mobil yang dikawal jalan seenaknya lah. Ini pejabat publik atau artis? Gajinya dari pajak rakyat. Tapi manfaatnya mana? Nol besar. Kembali ke awal soal tangisan Irfan Hakim untuk meminta Raffi Ahmad berhenti dari berpolitik. Boleh aja. Tapi tunggu dulu. Berhenti? Boleh. Mundur? Silahkan. Tapi sebelum itu, pertanggungjawabkan dulu. Jawab benar atau tidak. Pernah nawarin sesama teman artisnya buat nyalek. Jawab benar atau tidak soal isu money laundry yang pernah disindir di Mensrea. Jawab kok bisa ada isu asisten dan mantan pengasuh anaknya yang menjabat menjadi wakil kepala BGN. Kok bisa? Sekolah di mana? Pengalamannya apa? Iya. Kita tahu kalian artis, kalian jago acting. Tapi jangan pakai alasan air mata buat nutupin masalah. Jangan pakai alasan sahabat buat nutupin borok. Asal kalian tahu, rakyat tuh udah muak dengan hal-hal kayak gini. Kalau mau berhenti, berhentilah dengan terhormat. Yaitu, jelaskan isu dulu, baru pergi. Gimana? Apakah kalian setuju Raffi Ahmad mundur? Tapi jelasin dulu soal isu-isu yang pernah nyeret nama dia. Begitu aku tengok yang viral-viral sekarang, artis R sama yang dibangga-banggakan banyak ibu-ibu. Dan kalau melihat hartanya yang banyak, yang selalu dibilang dia andara-andara gitu ya kan. Begitu aku lihat lah ya kan, tengok kalian lah ini hamuna. Ya, jadi kalian mulailah otak kita itu terbuka bahwa kita itu selalu dijajah sama orang-orang itu. Mereka yang berkuasa semua, hanya karena jadi tim sukses pemilu, mereka yang jadi penguasa. Bayangkan kalian, adiknya jadi anggota DPRD, layaknya kalau bahasa Batak itu jadi bupati. Yang paling gongnya, asistennya yang cuma tamat D3 jadi komisaris BUMN. Bukan sembarangan itu komisarisnya, kalau kalian cari aja, itu antara Pensura ya, PT Krakatau Steel dan juga dari luar itu kalau nggak salah Korea tadi itu bergerak di bidang baja yang menghasilkan baja ya kan, pokoknya aduh betul-betul lah katanya di bawah-bawahnya itu banyak kan dari ITB. Bayangkan kalian lah seorang D3 yang tidak tamat S1 bisa menjadi komisaris BUMN hanya karena dia menjadi tim sukses. Jadi kalian buat fans-fansnya si R ini, tolonglah dulu ya tolonglah jangan terlalu kalian ngefans, kayak itu dijajah. Makanya aku pribadi ya udah sebesar 41, udah tua aku umur 41 tahun. Gak ada satupun artis yang ku fans, gak ada dalam kamusku ngefans orang, gak pernah ada. Mau siapapun itu gak ada. Yang aku ambil aku hanya mengambil yang kulihat kadang-kadang ya gimana dia sukses, kok bisa sukses. Dan aku selalu lebih mendengar podcast yang bisa membangun pikiran, membangun cara pandang tentang hidup ini, membangun terus yang memberikan jalan keluar untuk mengatasi setiap masalah
Seperti itu. Jadi kalau kalian ngefans, nggak usah lah terlalu ngefans. Maka sampai ada di logo biru, sampai dia diserang ngefansnya karena dia membahas ini. Kalian kita dijajah loh dengan mereka itu. Bayangkan kalian lah, D3 loh. D3 bisa jadi komisaris. Kalian tahu komisaris itu kayak mana kan? Jadi kalian ya, yang ngefans sama R itu, yang ini nggak usah lah kalian ngefans sama sekali. Bunda-bunda ya, tolong bun. Netizen lagi heboh dikarenakan banyak sekali jabatan strategis kenegaraan Indonesia ternyata diduduki oleh keluarga dan orang terdekat dari Raffi Ahmad. Sebenarnya nggak kaget-kaget amat sih ya, karena semua orang juga udah tahu ada yang dinamakan dengan janji politik dan biasanya suka bagi-bagi jabatan. Tetapi masalahnya itu kalau misalkan jabatannya itu diberikan kepada orang yang kurang kompetensi dalam pekerjaan atau jabatannya. Ya mau terserah itu mau orang yang dekat dengan Raffi Ahmad, keluarga Raffi Ahmad ataupun bukan. Yang penting orang tersebut itu mampu untuk mengemban jabatan tersebut agar menyukseskan negara Indonesia ini. Yang salah itu kalau jabatan ini diberikan kepada orang yang salah. Yang rugi, yang hancur apa? Ya negara kita. Kalau saya pribadi melihat persoalan ini, ada satu hal yang menurut saya jauh lebih penting daripada sekedar siapa tokohnya. Isu yang sedang ramai ini seharusnya menjadi pengingat bahwa setiap kali ada pejabat publik, figur terkenal atau orang yang memiliki pengaruh besar mendapatkan sorotan, masyarakat pasti akan mengaitkan setiap kebijakan, setiap penunjukan jabatan, bahkan hubungan keluarganya dengan kepentingan publik. Menurut saya kondisi seperti ini sebenarnya wajar. Ketika seseorang memilih masuk ke ruang publik atau pemerintahan, maka standar penilaian masyarakat otomatis berubah. Publik tidak lagi melihat hanya sebagai artis, pengusaha, atau selebritas, tetapi juga sebagai bagian dari penyelenggara negara yang setiap tindakannya akan dinilai lebih ketat. Saya juga memahami mengapa video-video yang mengkritik isu ini bisa viral. Banyak masyarakat yang merasa kesempatan untuk memperoleh jabatan strategis seharusnya diberikan melalui proses yang transparan, terbuka, dan berdasarkan kompetensi. Ketika muncul persepsi bahwa orang-orang yang dekat dengan tokoh tertentu memperoleh posisi penting, maka pertanyaan-pertanyaan dari publik pasti akan bermunculan. Namun menurut saya, kita juga harus berhati-hati. Di era media sosial, opini seringkali bergerak jauh lebih cepat daripada proses klarifikasi. Tidak semua informasi yang viral otomatis benar, dan tidak semua tuduhan yang ramai diperbincangkan sudah memiliki bukti yang cukup. Karena itu, saya memilih untuk tidak langsung menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan potongan video atau narasi yang sedang beredar. Yang lebih penting adalah bagaimana semua pihak yang terlibat mampu memberikan penjelasan secara terbuka apabila memang muncul pertanyaan dari masyarakat. Transparansi adalah cara terbaik untuk mengurangi spekulasi. Ketika informasi disampaikan secara jelas, ruang bagi fitnah maupun asumsi akan semakin kecil. Saya juga berpandangan bahwa kritik kepada pejabat publik adalah sesuatu yang sehat dalam demokrasi, selama dilakukan dengan data, argumen, dan tetap menghormati batas-batas etika. Sebaliknya, pembelaan yang terlalu berlebihan tanpa mau melihat kritik secara objektif juga kurang baik. Kita seharusnya mampu mengkritik tanpa membenci, dan mampu mengapresiasi tanpa mengkultuskan seseorang. Menurut saya, masyarakat Indonesia sekarang sudah jauh lebih kritis daripada beberapa tahun lalu. Apapun yang dilakukan tokoh publik akan dianalisis, diperdebatkan, bahkan diperiksa oleh warganet. Itu adalah konsekuensi dari keterbukaan informasi. Tokoh publik pun perlu menyadari bahwa kepercayaan masyarakat dibangun bukan hanya melalui popularitas, tetapi juga melalui konsistensi tindakan dan keterbukaan dalam menjawab pertanyaan publik. Pada akhirnya, saya berharap polemik seperti ini tidak hanya berhenti menjadi bahan perdebatan di media sosial. Akan lebih baik jika menjadi momentum untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kompetensi. Jika memang ada proses yang sudah sesuai aturan, maka hal itu perlu dijelaskan kepada masyarakat. Sebaliknya, jika ada kekurangan dalam sistem, maka itu juga layak menjadi bahan evaluasi bersama. Itulah pandangan saya. Tentu saja kalian boleh memiliki pendapat yang berbeda. Justru saya ingin mendengar sudut pandang kalian. Menurut kalian, bagaimana cara terbaik agar proses pengisian jabatan publik benar-benar mendapatkan kepercayaan masyarakat? Apakah transparansi yang ada saat ini sudah cukup atau masih banyak perbaikan? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika berdiskusi. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, tetapi mari kita utamakan argumen daripada emosi. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Analisis Sengit. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.